Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Ustaz berharap kalian semua pada hari ini dalam keadaan sehat, bugar, dan bersemangat mengikuti pelajaran Ustaz. Anak-anak semua, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali pelajaran kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di kelas 4 ini, di semester 1, di pelajaran pertama kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada 2 subpokok bahasan yang akan kita bahas. Pertama, dakwah pada awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan pertama ini kita akan mencoba belajar tentang dakwah pada awal kenabian Nabi Muhammad. Seperti apa sih dakwah Nabi Muhammad mengajak manusia kepada Islam pada awal-awal beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Baik, kalian pasti sudah pernah belajar atau mendapatkan materi bagaimana Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mulai dakwahnya ketika beliau setelah diangkat sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul itu ditandai dengan turunnya malaikat Jibril ketika beliau berada di Gua Hira untuk berhalwat, menyendiri. Kemudian malaikat Jibril datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ketika itu Rasul sempat bingung karena tiba-tiba malaikat Jibril datang kemudian meminta Rasulullah untuk membaca. Iqra. Rasul kemudian menjawab, "Ma'ana biqari, apa yang harus saya baca?" Diulangi sampai 3 kali oleh malaikat Jibril. Iqra, ma'ana biqari, apa yang harus saya baca? Iqra, bacalah, ma'ana biqari. Kemudian Jibril menyampaikan wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mulai dari situ Rasulullah secara resmi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Nabi dan Rasul. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama itu, kemudian Rasulullah bergegas pulang menemui istrinya Khadijah di rumah. Beliau gemeteran, keluar keringat dingin, dan merasa ketakutan, minta Khadijah untuk diselimuti. Khadijah menenangkan beliau, menyampaikan bahwasanya Rasulullah adalah orang yang baik, tidak mungkin Allah mencelakakan beliau. Setelah reda rasa takutnya, kemudian Khadijah mengajak Rasulullah bertemu dengan Waraqah bin Naufal, yaitu sepupu Khadijah. Menceritakan apa yang telah terjadi di Gua Hira. Mendengar cerita itu, kemudian Waraqah menyampaikan bahwasanya Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku rahimakumullah, kemudian Rasulullah menunggu-nunggu akan datangnya wahyu berikutnya. Sampai untuk sekian lama, sampai Rasulullah itu merasa galau. Kenapa wahyu tidak turun begitu lama?
Ketika Rasulullah berjalan-jalan, kemudian terdengarlah suara gemerincing di langit. Ya. Jibril datang, wahyu surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'angdir. Ya. Berdirilah dan berilah peringatan. Ya. Setelah itulah kemudian Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada umat manusia. Apa yang pertama dilakukan Rasulullah? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Oleh karena itu kemudian Rasulullah mengundang kaum kerabat dan saudaranya untuk perjamuan makan di rumahnya. Ya. Jadi budayanya pada saat itu ya, kalau ada apa-apa itu diadakan jamuan makan, kemudian disampaikanlah hajatnya. Berkumpullah tidak kurang 45 orang ketika itu. Ya, 45 orang. Kemudian Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Akan tetapi sebelum Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada kaum kerabatnya, ketika baru mulai bicara, pamannya yang bernama Abu Lahab memutus pembicaraan dan berkata, "Hai Muhammad, mereka adalah paman-pamanmu dan anak dari paman-pamanmu. Berbicaralah dan jangan main-main. Aku tidak pernah melihat seorang yang membawa sesuatu yang lebih buruk dari apa yang kamu bawa." Kemudian jamuan itu pun bubar sebelum Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Akan tapi Rasulullah tidak putus asa, diadakanlah jamuan untuk yang kedua kalinya. Selang beberapa saat, selang beberapa hari, berkumpul lagi lah kaum kerabat Rasulullah. Ketika ini setelah makan selesai, kemudian Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya orang yang menjadi mata-mata musuh sekalipun tidak akan sampai hati berdusta kepada kaum kerabatnya sendiri. Demi Allah, saya tidak akan berdusta kepada kaum kerabatku sendiri, yaitu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang hadir. Kemudian Rasulullah menyampaikan, segala puji bagi Allah, hanya kepadanya aku mohon pertolongan, aku beriman kepadanya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Demi Allah, sungguhnya setiap orang akan mati kemudian akan dibangkitkan kembali seperti orang yang dibangunkan dari tidur. Setiap amal akan dipertanggungjawabkan serta diberi balasan. Sesungguhnya di sana hanya ada surga yang abadi dan neraka yang kekal selamanya. Setelah itu berbicaralah Abu Thalib. Aku mempercayai kata-katamu. Ini kata-kata Abu Thalib. Jalankan terus perintah Tuhanmu. Demi Allah aku akan melindungimu, tetapi aku tidak dapat meninggalkan agama nenek moyangku. Ini ungkapan paman beliau Abu Thalib yang sangat membantu Rasulullah, menguatkan tekad beliau. Akan tetapi lagi-lagi Abu Lahab menentang keras dengan berkata, itu sikap yang sangat buruk. Cegahlah Muhammad sebelum orang lain menangkapnya. Kemudian Abu Lahab meneruskan caci makinya. Itu sekelumit kisah awal-awal dakwah Nabi Muhammad kepada kaum kerabatnya yang tidak gampang seperti sekarang ini, sangat susah. Anak-anakku rahimakumullah, pada fase awal-awal ini
dikenal dengan sebutan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Dakwah ini dilakukan oleh Rasulullah selama kurang lebih 3 sampai dengan 4 tahun. Ya. Orang-orang yang setelah masuk Islam itu dikumpulkan di sebuah rumah salah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Ya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berhasil mengajak beberapa orang ya, dari keluarga, kerabat, dan sahabat Rasulullah. Ya. Di antaranya yang masuk Islam pada dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW, ini dari golongan wanita. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang ketika itu masih berumur 10 tahun, dari golongan anak-anak. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ini sahabat Nabi. Kemudian Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar ini mengajak teman-temannya. Masuk Islamlah Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah itu masuk pula beberapa orang, diantaranya Bilal bin Rabah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, Utsman bin Ma'zun, Ubaidah bin Haris, Fatimah bin Khattab, Habab bin Ard, dan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ini beberapa orang yang masuk Islam di era dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, kemudian ketika sudah ada orang-orang penyokong dakwah, ya, ini hikmah yang bisa kita ambil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk dakwah secara terang-terangan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hijr ayat 94. Fasta bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Ya. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Ya. Kemudian Rasulullah berangkatlah naik ke Bukit Safa. Ya. Dan di sana Rasulullah berteriak menyerukan kepada orang Mekah, ya, berseru kepada penduduk Mekah. Setelah berkumpul banyak orang, kemudian Rasulullah menyampaikan, seandainya aku beritakan kepada kalian bahwa di lembah sana terdapat pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Ya, karena Rasulullah ini terkenal kejujurannya, maka semua orang yang ada di sana pun serempak menjawab, ya kami percaya, kami belum pernah melihat kamu berdusta. Kemudian Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Lagi-lagi penentang berat dakwah Rasulullah, Abu Lahab, mencaci maki beliau. Ya, celakalah engkau Muhammad, untuk inikah kamu mengumpulkan kami? Ya. Terus mencaci maki Nabi Muhammad, sehingga turunlah surat Al-Lahab 1-5 yang melaknat perbuatan Abu Lahab, ya, beserta istrinya. Anak-anakku rahimakumullah, itu dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Sebetulnya masyarakat Arab, ya, kaum Quraisy Mekah itu tahu bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Akan tapi banyak dari mereka yang tidak mau masuk Islam karena khawatir kehilangan kekuasaan, khawatir derajat mereka turun, karena Islam datang menyampaikan
adanya persamaan, saling hormat menghormati di antara sesama. Padahal ketika itu ya, orang-orang kafir Quraisy menggolongkan ya, hidupnya itu berdasarkan status sosial atau kasta. Ada yang golongannya tinggi, majikan, ada golongan rendah, ya, kaum budak. Ya. Di samping itu juga, ya, seperti di buku ini, mereka tidak mau masuk Islam karena ada alasan ekonomi. Kalau mereka masuk Islam, penyembahan berhala dilarang, maka perdagangan patung akan hilang, maka hilanglah mata pencaharian mereka. Anak-anakku rahimakumullah, itu pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Bagaimanapun susahnya, bagaimanapun beratnya, tugas dakwah ini harus kita sampaikan. Nah, kita sebagai pelajar, sebagai siswa, apa yang bisa kita lakukan dalam dakwah Islam ini? Ya, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Mempelajari Islam dengan sekuat tenaga. Nanti kalau kita sudah besar, atau sekarang pun juga bisa, kita sampaikan apa yang sudah kita ketahui kepada orang lain. Kita ingatkan orang-orang yang berbuat kesalahan, kita ajak mereka menuju pada kebenaran. Gampangannya, ya, kita yang sudah tahu betapa beratnya dakwah di masa Nabi, dan sekarang Islam sudah menyebar di sekitar kita, dakwah kita mungkin gampang, ya, mengajak teman-teman kita ke masjid, mengajak mereka sholat, mengajak mereka membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu dakwah kita sekarang ini. Baik, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita terima dengan sebaik-baiknya apa yang saya sampaikan. Ada kekurangannya, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.